Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Badansa. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan presentasi asuhan keperawatan anak dengan gangguan retardasi mental. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian retardasi mental, yaitu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal dan kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk. Retardasi mental juga dikenal dengan nama gangguan intelektual. Terjadinya gangguan pada kondisi atau perkembangan otak menjadi penyebab seorang menderita retardasi mental. Yang kedua yaitu penyebab retardasi mental, yaitu yang pertama ada cedera atau kecelakaan, kelainan genetik seperti sindrom Down dan hipotiroidisme. Yang ketiga, menderita penyakit yang mempengaruhi fungsi otak seperti infeksi pada otak, misal meningitis atau tumor otak. Yang keempat, gangguan saat kehamilan seperti kekurangan nutrisi, infeksi, penggunaan obat atau preeklamasi. Yang kelima, gangguan saat melahirkan seperti kekurangan oksigen atau terlahir secara prematur. Gejala yang selanjutnya adalah gejala yang ditunjukkan pada seseorang jadi gangguan retardasi mental, yaitu yang pertama kesulitan berbicara, yang kedua lambat dalam mempelajari hal-hal penting seperti berpakaian dan makan, yang ketiga kesulitan dalam pengendalian emosi seperti mudah marah, yang keempat ketidakmampuan memahami konsekuensi atas tindakan yang diambil, yang kelima penalaran yang buruk dan sulit untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir yaitu daya ingat rendah. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui apakah seseorang tersebut mengalami gangguan retardasi mental? Untuk mengetahui seseorang mengalami gangguan retardasi mental bisa dilakukan dengan cara yaitu melakukan pemeriksaan tes darah, tes urin, pemindaian seperti CT scan dan MRI atau MRI, pemeriksaan aktivitas listrik dan pemeriksaan aktivitas otak, pemeriksaan aktivitas listrik otak atau elektrosefalografi atau yang dikenal dengan EEG. Selanjutnya penata laksanaan pada gangguan retardasi mental yaitu dilakukan psikoterapi dan medikamentosa. Psikoterapi yang bisa digunakan pada pasien dengan retardasi mental adalah terapi perilaku dan kognitif behavior therapy atau yang dikenal dengan CBT. Tujuan dari terapi adalah untuk memberikan keterampilan adaptif minimal kepada pasien dengan mempertimbangkan tingkat inteligensi. Selanjutnya adalah medikamentosa atau pemberian obat. Tidak ada obat yang spesifik untuk pasien gangguan retardasi mental ini. Pemberian obat ini dilakukan sesuai dengan gejala dan gangguan komorbid yang ditujukan oleh pasien yang mengalami retardasi mental. Selanjutnya, diagnosa yang sering muncul pada pasien yang mengalami gangguan retardasi mental ini yaitu yang pertama keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua hambatan komunikasi verbal, yang ketiga isolasi sosial. Selanjutnya intervensi. Di sini saya mengambil intervensi dari diagnosa keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan retardasi mental ini. Terus yang kedua
memilih sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak dengan tepat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi verbal dan stimulasi taktil. Yang keempat, memberikan instruksi secara berulang dan secara perlahan-lahan. Yang kelima, dorong anak untuk melakukan perawatan secara mandiri. Yang keenam, beri penghargaan atau hadiah setiap si anak selesai melakukan kegiatannya. Terus yang terakhir yaitu melakukan perawatan secara konsisten. Itu adalah presentasi asuhan keperawatan anak dengan gangguan retardasi mental dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.